masalah tentang penjelasan bab rezeki, penjelasan tentang masalah rezeki, yang mana rezeki ini adalah murni dari pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati Allah, disebutkan dan dikisahkan bahwasanya Rasulullah pernah mengatakan kepada para sahabat. Apa kata Rasulullah? Haddatsani Jibril, kata Rasulullah. Maaf, alla uhadditsukum bihaditsin haddatsani bihi Jibril. Wahai sahabatku, kata Rasulullah, apakah aku pernah menyampaikan kepada kalian tentang apa yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada diriku, kata Rasulullah. Faqalu ya Rasulullah, na'am. Ya Rasulullah, kau belum menyampaikannya. Qala alaihi salatu wassalam, Nabi mengatakan, sahabat, haddatsani Jibril. Malaikat Jibril itu pernah omong-omongan kepada diriku, pernah memberitahu pada diriku, kata Nabi, bahwasanya anna akhi Sulaiman, bahwasanya saudaraku yang bernama Nabi Sulaiman. Maksud di sini adalah anna akhi Sulaiman adalah Nabi Sulaiman, bukan Sulaiman tetangga kita, bukan. Anna akhi Sulaiman, bahwasanya saudaraku yang bernama Nabi Sulaiman, kata Nabi, kana yusalli ala syatil bahri. Beliau, Nabi Sulaiman itu pernah sholat di pinggir laut, di pinggir pantai bahasanya. Kalau sekarang jarang melihat orang mau sholat di pinggir pantai. Kenapa? Karena sudah disediakan tempat khusus. Tapi kalau di film-film jadul masih banyak, ada toko besar sholat di pinggir sungai, hutan dan lain sebagainya. Nah ini Nabi Sulaiman ini pernah sholat di pinggir pantai. Ketika sholat Allahu Akbar, fara'a namlatan yasiru, fara'a namlatan tasiru. Nabi Sulaiman melihat seekor semut sedang berjalan. Ketika mengucapkan Allahu Akbar, fara'a namlatan tasir, Nabi Sulaiman melihat seekor semut. Tapi jangan dianggap berarti Nabi Sulaiman enggak khusyuk sholatnya. Itu waktu sholat masih lihat semut. Jangan sampai, karena tingkatannya beda dengan kita. Ketika beliau melihat wa fi famiha waraqatun hadra, melihat seekor semut yang mana mulutnya ini membawa sebuah daun dan kecil ditaruh di mulutnya semut tadi. Fasahat ala syatil bahri. Lalu semut ini kayak bengok-bengok, kata orang Jawa. Bengok-bengok itu kayak manggil-manggil. Kalau Jawanya bengok-bengok. Nah, memanggil-manggil di pinggir laut. Tiba-tiba fa kharaja dhafda. Kemudian dari dasar lautan ini muncul seekor kata. Seekor kata muncul dari permukaan laut. Dan itu disaksikan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Wa hamalaha ala dhirhi wa washabiha. Lalu semut ini naik ke punggungnya kodok tadi, lalu menyelam ke dasar lautan. Bayangkan ceritanya. Kodok muncul dari permukaan laut, si semut naik ke punggungnya lalu menyelam ke dasar lautan. Summa ba'da sa'atin, setelah tenggang beberapa waktu, alatil namlatu fawqal ma'i, kemudian semut ini muncul lagi ke permukaan laut. Dapat serang beberapa waktu, muncul lagi semut tadi itu ke permukaan laut. Nah, wajahat. Faqala Sulaiman lah, kebetulan ketika semut ini muncul, Nabi Sulaiman sudah selesai sholatnya. Ditanyain sama Nabi Sulaiman semut tadi itu yang membawa sekerap secari daun tadi. Ditanyain sama Nabi Sulaiman setelah dia muncul dari permukaan laut. Akhbirni bil qisah. Ayo semut, ceritakan apa yang terjadi dari awal kamu datang sampai kamu muncul lagi. Saya sudah menyaksikannya. Coba ceritain apa yang terjadi. Faqalat, dengan izin Allah, seekor semut tadi berbicara kepada Nabi Sulaiman. Fi asfali hadzal bahri, di dasar lautan ini
Sakhratun sama, itu ada sebongkah batu besar yang sangat halus. Wa fi wasatiha, di tengah-tengah batu ini, di tengah-tengah batu besar di dasar lautan ini, hidup dudatun, ada seekor ulat. Coba bayangkan. Di dasar lautan ada sebuah batu besar yang mana di tengah-tengahnya ini ada seekor ulat. Kata si semut. Lalu qad ja'alallahu rizqa illa ilayya fa kullu yawmin ahmilu ma razaqah. Dan aku, kata Allah, dijadikan sebagai kurirnya, menjadi jembatannya untuk memberikan rezeki kepada dirinya. Fa kullu yawmin, setiap hari. Jadi saya jadi kurirnya. Allah jadikan saya kurir untuk mengantar rezekinya setiap hari, kata semut tadi. Ma razaqallahu ta'ala ilaihi marrataini, sehari 2 kali, coba bayangkan. Jadi semut tadi itu mengantarkan rezekinya ulat tadi yang berada di dasar lautan ini sebanyak 2 kali dalam sehari, coba bayangkan. Di dasar lautan, di bawah batu. Ini mengartikan bahwasanya dimanapun kita tinggal, kalau sudah rezekinya kita, itu pasti akan datang. Amal kita buka usaha, walaupun tempatnya sudah strategis, tempat yang layak mungkin sudah ramai, terus marketingnya sudah profesional semua, sudah banyak, tapi kalau rezekinya kita bukan rezeki kita, ya nggak akan dapat. Pun sebaliknya, walaupun mungkin tempat kita usaha nggak terlalu strategis, sepi orang, mungkin di perumahan dan lain sebagainya, nggak ada marketing, nggak ada sama sekali, tapi kalau sudah rezeki itu akan datang dengan sendirinya. Kenapa? Karena Allah yang mengatur. Oleh karenanya bisa kita bisa kesimpulan bahwasanya kita boleh usaha, kita boleh kerja keras, kita boleh untuk mati-matian untuk mencapai apa yang menjadi keinginan kita, tapi harus digarisbawahi bahwasanya itu semuanya tergantung oleh kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, lanjut lagi ceritanya. Jadi selama sehari 2 kali semut tadi itu mengantarkan makanan rezekinya untuk si ulat tadi. Wa khalaqa li fi hadzal bahri malakan ala surati dahda. Sedangkan kata tadi yang mengantarkan diriku untuk sampai ke ulat itu adalah jelmaan dari saya, seorang malaikat. Dia menjelma sebagai kode untuk mengantarku untuk sampai kepada ulatnya, sehingga dia membawa saya tenggelam untuk ke dasar laut. Dan juga hebatnya lagi, apa kata semut? Fa kullama akalat dudatu rizqaha, setiap ulat tadi mau makan apa-apa yang telah Allah kasih rezekinya kepada dirinya. Setiap mau makan daun tadi yang dibawa oleh si semut, si ulat tadi tidak pernah melupakan kepada sang pencipta, kepada sang pemberi. Apa kata si ulat ketika memakannya? Subhanalladzi khalaqani wa fil bahri sayyarni, kata. Maha suci Allah yang telah menjadikanku, wa fil bahri sayyirni, dan dia telah menempatkan posisiku di dasar lautan. Tapi apa? Walayan si berizki, tapi dia tidak pernah melupakan rezekiku, kata surat tadi. Oleh karenanya ini bisa kita berkesimpulan juga bahwasanya setiap kita mendapatkan rezeki jangan pernah melupakan kepada sang pemberi rezeki, walaupun hanya bisa dengan cara ucapan lisan. Apa yanzi ummat Muhammadin minar rahmah, kata ulama, bagaimana mungkin Allah akan melupakan umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini bahwasanya ini sebagai warning kepada kita bahwasanya nggak mungkin Allah itu akan meninggalkan kita semua. Allah, kita selalu mendekatkan diri kepada Allah, insya Allah Allah tidak akan pernah melupakan rezekinya apa yang telah ditetapkan kepada diri kita. Pemirsa yang dirahmati Allah, dan cerita pendek ini sangat persis sekali dengan firman-Nya Allah yang berbunyi, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha."
bahwasanya tidak ada seekor binatang pun yang melata di bumi ini kecuali Allah telah menetapkan rizkinya dimanapun dia berada, walaupun di tengah kota, walaupun di atas gunung, walaupun di tengah dasar lautan dan lain sebagainya, Allah sudah menentukan rezekinya. Artinya litakafuli iyau tafaddulan wa rahmah. Artinya Allah telah menyanggupi, Allah telah menanggungnya sebagai bentuk tafaddulan dan rahman, sebagai bentuk anugerah yang Allah berikan kepada kita dan juga sebagai bentuk kasih sayangnya Allah kepada penciptanya. Dan juga wa ya'lam mustaqarraha wa mustawda'aha, dan Allah itu tahu di mana posisi kita berada, di mana tempat kita tinggal. Walaupun tidak seorang pun yang kita tahu, tidak ada seorang pun yang tahu tempat diri kita, di mana diri kita, tapi Allah selalu tahu di mana kita berada. Walaupun kita bersembunyi di lubang semut pun, Allah tetap pasti memberikan rezeki kepada diri kita. Oleh karenanya para pemirsa, para hadirin, apalagi di masa-masa pandemi sekarang, semuanya serba sulit. Jam 8 sudah ditutup bisnisnya, yang usahanya dan sebagainya. Mari kita sama-sama untuk meneguhkan hati kita, untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus punya yakin bahwasanya rezeki itu pasti akan datang. Hanya saja tidak tahu kapan datangnya rezeki. Pemirsa yang dirahmati Allah, mudah-mudahan penjelasan yang sangat singkat ini bisa menambah wawasan kita. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mari kita tutup pertemuan kita pada malam hari ini dengan membaca Fatihah, dengan harapan mudah-mudahan kita semua, anak cucu, selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan orang yang selalu dekat kepada Allah, dan juga selalu diberi keberuntungan baik dalam masalah keduniaan, lebih-lebih dalam masalah akhirat. Syallillah lana wa lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masalah tentang penjelasan bab rezeki. Penjelasan tentang masalah rezeki. Yang mana rezeki ini adalah murni dari pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati Allah, disebutkan dan dikisahkan bahwasanya Rasulullah pernah mengatakan kepada para sahabat. Apa kata Rasulullah? Haddatsani Jibril, kata Rasulullah. Maaf, alla uhadditsukum bihaditsin haddatsani bihi Jibril. Wahai sahabatku, kata Rasulullah, apakah aku pernah menyampaikan kepada kalian tentang apa yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada diriku, kata Rasulullah. Faqalu ya Rasulullah, na'am. Ya Rasulullah, kau belum menyampaikannya. Qala alaihi salatu wassalam, Nabi mengatakan, sahabat, haddatsani Jibril. Malaikat Jibril itu pernah ngomong-omongan kepada diriku, pernah memberitahu pada diriku, kata Nabi, bahwasanya anna akhi Sulaiman, bahwasanya saudaraku yang bernama Nabi Sulaiman. Maksud di sini adalah anak Sulaiman adalah Nabi Sulaiman, bukan Sulaiman tetangga kita, bukan. Anak Sulaiman, bahwasanya saudaraku yang bernama Nabi Sulaiman, kata Nabi, kana yusalli ala syatil bahri. Beliau, Nabi Sulaiman itu pernah sholat di pinggir laut, di pinggir pantai bahasanya. Kalau sekarang jarang melihat orang mau sholat di pinggir pantai. Kenapa? Karena sudah disediakan tempat khusus. Tapi kalau di film-film jadul masih banyak, ada toko besar sholat di pinggir sungai, hutan dan lain sebagainya. Nah ini Nabi Sulaiman ini pernah sholat di pinggir pantai. Ketika sholat Allahu Akbar, fara'a namlatan tasiru. Nabi Sulaiman melihat seekor semut sedang berjalan. Ketika mengucapkan Allahu Akbar, fara'ana namlatan tasir. Nabi Sulaiman melihat seekor semut, tapi jangan dianggap berarti Nabi Sulaiman enggak khusyuk salatnya. Itu waktu salat
masih lihat semut. Oh, jangan sampai, karena tingkatannya beda dengan kita. Ketika beliau melihat wa fi famiha waraqatun hadra, melihat seekor semut yang mana mulutnya ini membawa sebuah daun dan kecil ditaruh di mulutnya semut tadi. Fasahat ala syatil bahri, lalu semut ini kayak bengok-bengok kata orang Jawa. Bengok-bengok itu kayak manggil-manggil, kalau Jawanya bengok-bengok, kayak memanggil-manggil di pinggir laut. Tiba-tiba fakharaja dhafda, kemudian dari dasar lautan ini muncul seekor kata. Seekor kata muncul dari permukaan laut. Dan itu disaksikan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Wa hamalahu ala dhirhi wa washabiha. Lalu semut ini naik ke punggungnya kodok tadi, wa washabiha, lalu menyelam ke dasar lautan. Bayangkan ceritanya. Kodok muncul dari permukaan laut, si semut naik ke punggungnya lalu menyelam ke dasar lautan. Summa ba'da sa'atin, setelah tenggang beberapa waktu, alatil namlatu fawqal ma'i, kemudian semut ini muncul lagi ke permukaan laut. Dapat serang beberapa waktu, muncul lagi semut tadi itu ke permukaan laut. Nah, wajahat. Faqala Sulaiman lah, kebetulan ketika semut ini muncul, Nabi Sulaiman sudah selesai sholatnya. Ditanyain sama Nabi Sulaiman semut tadi itu yang membawa sekerap secari daun tadi. Ditanyain sama Nabi Sulaiman setelah dia muncul dari permukaan laut. Akhbirni bil qisah. Hai semut, ceritakan apa yang terjadi dari awal kamu datang sampai kamu muncul lagi. Saya sudah menyaksikannya. Coba ceritain apa yang terjadi. Faqalat, dengan izin Allah, seekor semut tadi berbicara kepada Nabi Sulaiman. Fi asfali hadzal bahri, di dasar lautan ini, sakhratun sama, itu ada sebongkah batu besar yang sangat halus. Wa fi wasatiha, di tengah-tengah batu ini, di tengah-tengah batu besar di dasar lautan ini, hidup dudatun, ada seekor ulat. Coba bayangkan, di dasar lautan ada sebongkah batu besar yang mana di tengah-tengahnya ini ada seekor ulat. Kata si semut, lalu qad ja'alallahu rizqa illa ilayya fa kullu yawmin ahmilu ma razaqah. Dan aku, kata Allah, dijadikan sebagai kurirnya, menjadi jembatannya untuk memberikan rezeki kepada dirinya. Fa kullu yawmin, setiap hari. Jadi saya jadi kurirnya. Allah jadikan saya kurir untuk mengantar rezekinya setiap hari, kata semut tadi. Ma razaqallahu ta'ala ilahi marrataini, sehari 2 kali. Coba bayangkan. Jadi semut tadi itu mengantarkan rezekinya ulat tadi yang berada di dasar lautan ini sebanyak 2 kali dalam sehari. Coba bayangkan. Di dasar lautan, di bawah batu. Ini mengartikan bahwasanya dimanapun kita tinggal, kalau sudah rezekinya kita, itu pasti akan datang. Amal kita buka usaha, walaupun tempatnya sudah strategis, yang layak mungkin sudah ramai, terus marketingnya sudah profesional semua, sudah banyak, tapi kalau rezekinya kita bukan rezeki kita, ya nggak akan dapat. Pun sebaliknya, walaupun mungkin tempat kita usaha nggak terlalu strategis, sepi orang, mungkin di perumahan dan lain sebagainya, nggak ada marketing, nggak ada sama sekali, tapi kalau sudah rezeki itu akan datang dengan sendirinya. Kenapa? Karena Allah yang mengatur. Oleh karenanya bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya kita boleh usaha, kita boleh kerja keras, kita boleh untuk mati-matian untuk mencapai apa yang menjadi keinginan kita, tapi harus digarisbawahi bahwasanya itu semuanya tergantung oleh kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, lanjut lagi ceritanya. Jadi
selama sehari 2 kali semut tadi itu mengantarkan makanan rezekinya untuk si ulat tadi. Wa khalaqa li fi hadzal bahri malakan ala surati dahda. Sedangkan kata tadi yang mengantarkan diriku untuk sampai ke ulat itu adalah jelmaan dari saya, seorang malaikat. Dia menjelma sebagai kodok untuk mengantarku untuk sampai kepada ulatnya. Sehingga dia membawa saya tenggelam untuk ke dasar laut. Dan juga hebatnya lagi, apa kata semut? Fa kullama akalat dudatu rizqaha. Setiap ulat tadi mau makan apa-apa yang telah Allah kasih rezekinya kepada dirinya. Setiap mau makan daun tadi yang dibawa oleh si semut, si ulat tadi tidak pernah melupakan kepada sang pencipta, kepada sang pemberi. Apa kata si ulat ketika memakannya? Subhanalladzi khalaqani wa fil bahri sayyarni, katanya. Maha suci Allah yang telah menjadikanku, wa fil bahri sayyirni, dan dia telah menempatkan posisiku di dasar lautan. Tapi apa? Walayan si berizki, tapi dia tidak pernah melupakan rezekiku, kata surat tadi. Oleh karenanya ini bisa kita berkesimpulan juga bahwasanya setiap kita mendapatkan rezeki jangan pernah melupakan kepada sang pemberi rezeki, walaupun hanya bisa dengan cara ucapan lisan. Apa yanzi ummat Muhammadin minar rahmah. Kata ulatnya, bagaimana mungkin Allah akan melupakan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini bahwasanya ini sebagai warning kepada kita bahwasanya enggak mungkin Allah itu akan meninggalkan kita semua. Insyaallah kita selalu mendekatkan diri kepada Allah, insyaallah Allah tidak akan pernah melupakan rezekinya apa yang telah ditetapkan kepada diri kita. Pemirsa yang dirahmati Allah. Dan cerita pendek ini sangat persis sekali dengan firman-Nya Allah yang berbunyi, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha." Bahwasanya tidak ada seekor binatang pun yang melata di bumi ini kecuali Allah telah menetapkan rizkinya. Dimanapun dia berada, walaupun di tengah kota, walaupun di atas gunung, walaupun di tengah dasar lautan dan lain sebagainya, Allah sudah menentukan rezekinya. Artinya litakafuli iyau tafaddulan wa rahmah. Artinya Allah telah menyanggupi, Allah telah menanggungnya sebagai bentuk tafaddulan dan rahman, sebagai bentuk anugerah yang Allah berikan kepada kita dan juga sebagai bentuk kasih sayangnya Allah kepada penciptanya. Dan juga wa ya'lam mustaqarraha wa mustawda'aha, dan Allah itu tahu di mana posisi kita berada, di mana tempat kita tinggal. Walaupun tidak seorang pun yang kita tahu, tidak ada seorang pun yang tahu tempat diri kita di mana diri kita, tapi Allah selalu tahu di mana kita berada. Walaupun kita bersembunyi di lubang semut pun, Allah tetap pasti memberikan rezeki kepada diri kita. Oleh karenanya para pemirsa, para hadirin, apalagi di masa-masa pandemi sekarang, semuanya serba sulit. Jam 8 sudah ditutup bisnisnya, yang usahanya dan sebagainya. Mari kita sama-sama untuk meneguhkan hati kita untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus punya yakin bahwasanya rezeki itu pasti akan datang. Hanya saja tidak tahu kapan datangnya rezeki. Pemirsa yang dirahmati Allah, mudah-mudahan penjelasan yang sangat singkat ini bisa menambah wawasan kita. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mari kita tutup pertemuan kita pada malam hari ini dengan membacaan Fatihah dengan harapan mudah-mudahan kita semua, anak cucu, selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan orang yang selalu dekat kepada Allah, dan juga selalu diberi keberuntungan baik dalam masalah keduniaan, lebih-lebih dalam masalah akhirat. Syallillah lana wa lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.